apa sih sebenarnya fungsi manajemen itu? Kenapa harus kita ada sinergi atau kerjasama? Saya perkenalkan dulu bahwasanya Pas Hospitality Management kami ada di bawah naungan PT Pradipta Agung Semesta. Kami berkantor di Yogyakarta. Dan hari ini kami menangani apapun bidang yang berkaitan dengan pariwisata, baik itu bidang perhotelan, restoran, ataupun destinasi wisata. Nah, ini yang menjadi visi dan misi kami, yaitu menjadi perusahaan yang terdepan dalam manajemen pengelolaan usaha pariwisata. Kemudian ini yang paling penting, misinya. Kita punya misi yaitu memberikan layanan optimal untuk mencapai kepuasan pelanggan, ini yang pasti. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kualitas produk, harga dan pelayanan, menjalin kemitraan jangka panjang dengan para pelanggan, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, dinamis dan kreatif serta penuh inovasi, menjadi perusahaan yang profesional. Kita harus tahu bahwasanya sebuah destinasi wisata atau desa wisata, selain produk-produk apa yang mau diunggulkan di desa wisata, kita harus mempersiapkan juga secara detail, secara baik pengelolaannya. Selain dari infrastrukturnya, kami punya contoh sebuah desa wisata yang baru dibuka sebelum beberapa tahun lalu, ada sebuah desa wisata di wilayah Turi, dibuka oleh Bupati. Kemudian hingar-bingar didatangkan artis nasional yaitu Leto. Tapi setelah itu kelanjutannya tidak tahu. Karena apa? Karena infrastrukturnya tidak dipikirkan dari awal. Ya, infrastrukturnya tidak dipikirkan dari awal. Untuk menuju ke sana aksesnya itu ternyata sulit. Jalan-jalannya sulit, signage-nya tidak ada, informasinya kurang, akhirnya percuma. Ya, jadi satu hal yang pasti harus kita perhatikan, ada sebuah resort, ada sebuah penginapan homestay di sebuah tempat yang agak terpencil, namanya desa wisata ya. Pasti dia akan memasuki sebuah desa yang notabene mungkin untuk menuju ke sana butuh akses. Ya, ini perlu diperhatikan juga teman-teman, akses untuk menuju ke sana, fasilitas yang ada di sana, kebersihan terutama, apalagi saat ini eranya digital, kita harus memperhatikan fasilitas untuk internet. Ya, itu sangat diperlukan. Nah, ini. Kenapa perlu ada manajemen sih untuk mengelola sebuah homestay? Apapun bentuknya itu, entah itu homestay, entah itu guest house, entah itu resort, entah itu hotel non bintang sampai hotel bintang, kita pasti sangat membutuhkan yang namanya manajemen. Manajemen yang baik, manajemen yang profesional otomatis akan menghasilkan kualitas produk pelayanan yang profesional pula. Di sini pelayanan kami berikan yaitu mulai satu pembuatan konsep, yang kedua mengenai konsultasi, yang ketiga mengenai setup, yang keempat pengelolaan, dan yang kelima pengembangan sumber daya manusia. Ya, yang mesti kita satu hal yang penting untuk sebuah bisnis yaitu perencanaan keuangan. Ya, dalam mengelola keuangan sebuah usaha sangat membutuhkan keahlian. Hal ini untuk menjaga cash flow atau aliran kas operasional yang seimbang. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal diperlukan ketelitian dalam menjaga pengeluaran yang tidak diperlukan sehingga target profit yang diharapkan dapat tercapai. Selain dari itu, mengenai sumber daya manusia ya, kita harus mempersiapkan sumber daya manusianya. Karena percuma kita punya homestay, kita punya guest house, atau kita punya desa wisata yang kualitasnya bagus, produknya bagus, tapi tidak didukung oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusianya kurang terampil saat melayani tamu, sudah jauh-jauh mereka datang untuk menikmati kita punya desa wisata, untuk menikmati keindahan alamnya, homestay-nya, guest house-nya, ternyata dilayani dengan apa istilahnya, anggot-anggotan tuh malas-malasan, dengan jutek, dengan seenaknya. Itu kan nanti menimbulkan tamu merasa tidak nyaman, akhirnya percuma, sia-sia. Ya, jadi
sumber daya manusia ini sangat-sangat dibutuhkan. Dalam hal ini kami dari PAS itu memiliki jaringan cukup luas di dunia pariwisata dan perhotelan, kerjasama dengan banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang telah lama bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata. Ya, kami memiliki beberapa pelatihan-pelatihan, training-training untuk menunjang agar mereka benar-benar kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hotelier atau seorang insan pariwisata. Tidak kalah pentingnya di sini. Kenapa harus ada manajemen? Karena di sini manajemen sudah tertata, kita memiliki satu tim marketing dan sales. Ya, kami memiliki market survey, kami memiliki marketing strategi baik offline maupun online. Kemudian kita memiliki tim e-commerce marketing. Ya, kami sudah menyiapkan standar operasi prosedur, policy prosedur sebagai acuan dalam kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Yang pasti kita utamakan ya di sini agar customer selalu merasa puas dalam setiap pelayanan yang diterima, karyawan merasa senang dalam bekerja, dan pemilik perusahaan mendapatkan keuntungan dari investasi yang ditanamkan. Inilah fungsinya dari marketing. Kemudian untuk manajemen, ya, kami dari PAS memiliki standar dan indeks pelayanan yang baik dan terukur, sehingga mempercepat perform perusahaan. Program joint promotion, loyalty program, connection, dan central reservation mempercepat kenaikan tingkat huni dengan harga jual yang baik. Beberapa hal untuk bisa mencapai keuntungan yaitu central purchasing, promotion, dan media massa, keseluruhan pengelolaan dan manajemen yang terjamin, quality system, kemudian information system, training dan HRD management, operational audit, visit dan quality control, program sales marketing, dan lain sebagainya. Ada nanti program tabletop, ada trademark, dan lain sebagainya. Ini beberapa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk bagaimana mencapai keuntungan.